Halo Sobat PW, kembali lagi berjumpa dengan kakak pada mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran panjang. Oke, untuk pengukuran panjang ada 3 alat ukur yang biasanya kita pakai. Yang pertama adalah mistar, kemudian jangka sorong, dan yang terakhir adalah mikrometer sekrup. Apa sih bedanya antara ketiga alat ukur ini? Oke, ketiga alat ukur ini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Semakin kecil ketelitian suatu alat ukur, maka akan semakin akurat hasil penelitiannya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, itu ada yang namanya mistar. Oke, mistar itu memiliki ketelitian Yang pertama adalah mistar. Mistar memiliki ketelitian yaitu 0,1 cm. Sedangkan untuk jangka sorong itu ketelitiannya sebesar 0,01 cm. Artinya dia lebih akurat ya, karena lebih kecil. Kemudian untuk mikrometer sekrup ketelitiannya adalah 0,01 mm. Oke, dia satunya dalam mili, artinya dia lebih kecil lagi. Nah, bagaimana sih cara menghitung hasil pengukuran pada masing-masing alat ukur ini? Oke, jadi untuk menghitung hasil pengukuran, di sini kakak singkat HP ya. Hasil pengukuran itu yaitu dengan cara skala yang terbaca pada alat ukur plus minus ketidakpastian. Ini kalau pada mistar. Ketidakpastian ini apa, Kak? Ketidakpastian ini nilainya adalah setengah daripada ketelitian. Kalau misalnya ketelitiannya 0,1, berarti setengahnya 0,05. Oke. Coba kita perhatikan benda yang ada di sini. Panjangnya adalah dari 0 sampai dengan berapa? Kalau di sini 3, di sini 4, berarti di sini 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di angka 3,7 cm. Plus minus tadi ketelitiannya 0,05 cm. Oke, maka ini adalah hasil penelitian dari alat ukur dengan menggunakan mistar. Kemudian untuk jangka sorong bagaimana? Nah, kalau kita lihat jangka sorong di sini, jangka sorong memiliki 2 skala. Yang pertama, yang paling atas ini adalah skala utama. Kemudian yang di bawah ini adalah skala nonius. Oke. Bagaimana cara membacanya? Jadi untuk mencari hasil pengukuran pada jangka sorong, skala utama kakak singkat SU ditambah dengan skala nonius kakak singkat SN dikali dengan ketelitian. Berapa ketelitiannya? 0,01 cm. Maka kita harus tentukan dulu berapa nilai skala utama dan noniusnya. Kalau kita lihat dari gambar, cara menghitung skala utama itu lihat garis yang letaknya tepat sebelum angka 0. Jadi, tepat sebelum angka 0 pada skala nonius itu adalah skala utama. Oke, ini adalah angka 0 pada skala nonius. Maka, mana sih skala sebelum angka 0? Oke, maka ini adalah skala utamanya. Di angka berapa? Kalau di sini 3, maka di sini 3,1 cm. Oke. Kemudian bagaimana cara membaca skala nonius? Skala nonius, cara membacanya adalah lihat skala pada utama dan nonius yang berhimpit. Artinya dia membentuk satu garis lurus ya. Dari 0 sampai 10 yang paling berhimpit itu ada di sini.
Oke, kira-kira di skala berapa dari 0 sampai 10? Kalau di sini 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai skala Nonius itu adalah 9. Kita kalikan dengan ketelitian. Maka hasilnya 3,1 cm ditambah 0,09 cm. Berapa nilainya? 3,19 cm. Oke, gampang ya? Oke, lanjut kita ke pengukuran yang ketiga, itu ada yang namanya mikrometer sekrup. Untuk mikrometer sekrup ini ketelitiannya paling kecil, yaitu 0,01 mm. Cara membacanya bagaimana? Sama dengan jangka sorong, pada mikrometer sekrup punya dua skala. Yang sebelah kiri kita sebut dengan skala utama, yang sebelah kanan kita sebut dengan skala Nonius. Untuk menghitung hasil pengukuran, persamaan yang kita gunakan sama seperti jangka sorong, skala utama ditambah dengan skala Nonius dikali dengan ketelitian. Bagaimana cara menghitung skala utamanya? Kalau pada mikrometer sekrup, skala utama dihitung dilihat dari skala sebelum garis vertikal. Ini namanya garis vertikal ya. Kemudian yang ini horizontal. Oke, pada skala utama ada dua skala juga nih, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, skala yang di bawah ini menunjukkan setengahnya dari skala yang di atas. Misalnya kalau di sini 0, di sini 0,5, di sini 1, di sini 1,5, 2, 2,5. Kalau di sini 4, maka yang di sini berapa? 4,5. Jadi skala utama yang terbaca pada mikrometer sekrup adalah, lihat garis vertikal. Lihat skala tepat sebelum garis vertikal adalah yang ini. Oke, kira-kira di angka berapa? Di sini 4, maka yang di bawah 4,5. Maka skala utamanya adalah 4,5 mm. Ditambah dengan skala Nonius. Oke, pada skala Nonius yang sebelah kanan, cara menghitungnya adalah lihat skala yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Ini namanya garis horizontal. Lihat kira-kira mana yang berhimpit? Oke, ini adalah yang berhimpit. Kira-kira pada angka berapa? Kalau di sini 0, di sini 45, satu skala sebelum 45, berarti berapa? 44. Sorry, di sini 40 ya. 40. Oke. Jadi 44 dikali dengan ketelitiannya 0,01. Maka nilainya 4,5 mm ditambah dengan 0,44 mm. Jumlahkan, maka hasilnya adalah 4,94 mm. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini kakak ada 3 soal untuk mewakili masing-masing alat ukur. Kita kerjakan dari mulai mistar terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada sebuah pensil, yang diukur dengan menggunakan mistar. Oke, jadi posisinya ada di sini, mulai dari skala ini sampai dengan di sini. Oke, bisa kalian perhatikan ya dengan seksama. Nah, kira-kira berapa sih rentang skala dari ujung pensil ke pangkal pensil? Nah, caranya supaya lebih gampang, karena dia tidak dimulai dari 0, kita buat pengurangannya saja ya. Jadi, kita punya persamaan. Untuk mencari hasil pengukurannya, nilainya adalah skala yang terbaca plus minus ketidakpastian ya. Ketidakpastian. Nah, berapa nilai X-nya? X sama dengan, lihat, dari skala yang terbesar dulu. Kira-kira ini ada di skala berapa? Kalau di sini 6, maka di sini
6,1 cm dikurang. Yang di sini skalanya adalah di 2,1 cm. Berapa hasilnya? 6,1 dikurang 2,1, maka hasilnya adalah 4, berapa? 4 saja ya, 4 cm. Oke, ternyata panjangnya adalah 4 cm. Nah, maka bisa kita masukkan ke sini. Nilai X adalah 4 cm plus minus, berapa ketidakpastiannya? Setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 cm. Oke, ini jawabannya ya. Kemudian, untuk jangka sorong, kita tentukan dulu nilai skala utamanya. Skala utama pada jangka sorong itu bernilai, lihat skala yang paling atas. Bagaimana? Masih ingat cara menentukannya? Lihat skala yang berhimpit. Lihat skala yang tepat sebelum angka 0. Yang mana? Oke, ini ya. Bisa diperhatikan. Kira-kira ada di angka berapa? Ya, ini ada di angka 1,4. Maka kita buat di sini 1,4 cm. Setelah itu, kita tentukan skala nonius yang di bawah. Cara menghitungnya adalah lihat skala yang berhimpit antara utama dan nonius. Dari 0 sampai 10 kira-kira yang mana sih yang berhimpit? Yang membentuk satu garis lurus. Oke, ya. Ini ya. Oke, terlihat ya. Di angka 5. Nah, kita sudah punya skala utama dan nonius. Maka bisa kita tentukan hasil pengukurannya menggunakan persamaan skala utama ditambah skala nonius dikali dengan ketelitian. Oke, berapa skala utamanya? 1,4 cm ditambah 5 dikali ketelitiannya adalah 0,01 cm. Maka 1,4 cm ditambah 0,05 cm. Berapa hasil akhirnya? Iya, 1,45 cm. Yang terakhir, mikrometer sekrup. Oke, kita tentukan dulu ya, berapa sih nilai skala utamanya? Skala utamanya nilainya adalah, lihat, skala yang letaknya tepat sebelum garis vertikal, ini garis vertikal ya, adalah di angka berapa? Kalau di sini 0, di sini 1, di sini 2, maka di sini di 3 mm. Kemudian, skala noniusnya. Lihat garis yang sejajar dengan sumbu horizontal. Oke, bisa terlihat di sini. Iya, ini adalah garisnya. Di angka berapa sih kalau di sini 0, di sini 4? Maka di sini 1, 2. Maka nilai noniusnya adalah 2. Kalau sudah, bisa kita tentukan hasil pengukurannya. Skala utama ditambah skala nonius dikali dengan ketelitian. Maka 3 mm ditambah 2 dikali dengan 0,01 mm. Maka nilainya 3 mm ditambah 0,02 mm. Sehingga diperoleh hasil 3,02 mm. Oke. Selamat belajar.